Ya, jadi memang ini juga salah satu yang dalam sepak bola tidak bisa diingkari ya bahwa faktor bahasa komunikasi itu penting ya. Dan Sintayong saya pikir kemarin sudah memberikan gestur yang cukup positif ketika dia menggunakan beberapa frasa atau kata-kata dalam bahasa Indonesia ketika diperkenalkan. Saya pikir ini juga menunjukkan Hmm. kesadaran dia bahwa dia mungkin salah satu hal yang membuat dia sempat bermasalah di akhir masa jabatan di timnas mungkin faktor komunikasi kalau memang benar ya, dan dia mencoba memperbaiki itu dengan menunjukkan komitmennya menggunakan sebagian kecil bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya bukan masalah besar karena dia kan pasti akan didampingi oleh JJ ya. JJ yang punya kemampuan komunikasi bagus tidak hanya dengan pemain lokal tapi juga pemain asing. Ya mudah-mudahan pemain asingnya juga bagus bahasa Inggrisnya gitu sehingga Iya, betul. komunikasinya bisa nyambung. Nah mungkin yang Iya. lebih berat itu mungkin sebetulnya secara psikologis karena Sintayong itu kan legend bagi sepak bola Indonesia. Ah, oke. Sintayong itu kan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pelatih yang dalam tanda petik itu jaminan sukses. Jadi Ah, ekspektasinya akan sangat besar gitu loh. iya, 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 Dan iya, iya. Sintayong dengan ekspektasi yang begitu tinggi tentu harus bisa menjawab itu dan tidak bisa berlama-lama, harus cepat membuktikan bahwa dia orang yang tepat. Nah, masalahnya kan kemudian Sintayong itu di klub terakhirnya waktu dia pegang Ulsan Hyundai ya, itu dari 10 pertandingan hanya 2 kali menang itu. Itu salah satu alasan mengapa dia tidak selesai kontraknya itu kan karena persentase kemenangannya rendah. Beda dengan waktu dia pegang timnas Indonesia kan dia memimpin tim sampai 63 kali itu persentase kemenangan cukup tinggi ya 43%. Jadi kalau kualitas kita tidak meragukan Sintayong ya. Bagaimana mungkin kita meragukan kualitas seorang pelatih yang sudah membawa Seongnam juara Liga Champion Asia ya, juara Piala Korea FA gitu. Jadi ini kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Permasalahannya di Indonesia tekanan itu menjadi besar karena supporter kadang-kadang tidak cukup sabar untuk menunggu. Nah, makanya saya pikir keputusan manajemen Persija untuk memberikan kontrak 3 tahun itu sudah tepat. Karena Sintayong bukan tipe orang yang instan ya, bukan tipe pelatih yang instan. Dia tipe pelatih yang butuh berproses dan dia berani memulai dari apa ya, dari bisa dibilang dari nol, membangun tim dengan materi pemain muda. Nah, ini memang nggak bisa jangka pendek, harus siap untuk jangka waktu yang lebih panjang. Makanya kontraknya nggak semusim, kalau nggak salah 3 musim ya. Nah, itu menurut saya keputusan yang tepat. Sintayong harus dikasih waktu. Kalau mau melihat dia sukses di Persija, para supporter, manajemen Persija harus cukup sabar memberi dia waktu.